Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anugerah Satsu, toko fans Urang Banua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu Super Special Gaban Infinity dalam segmen Pandil Satsu. Sebelum itu jangan lupa dulu subscribe yang belum subscribe ya. Ya, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, kemudian kita langsung saja membahas. Tapi jangan kemana-mana dulu. Jangan skip video ini. Ya, karena pembahasan pada video kali ini akan lebih panjang daripada biasanya. Ya, jangan kemana-mana. Cekidot. Ya, langsung saja kita akan membahas episode 7 Super Space Gaban Infinity. Di awal cerita, Reggie dan Dipisah Arsep kembali ke dunianya sendiri, yaitu Bumi Multiverse A0073. Di mana ada seorang penjahat menggunakan emogir. Nah, lalu si Date Daisuke ikut ke lapangan ternyata. Biasanya kan dalam pesawat, yang lah ikut ke lapangan untuk menangkap si penjahat itu. Saat di lapangan, Date Daisuke bercurhat kepada Reggie. Akhirnya dia ikut kembali ke lapangan setelah sekian lama, ya kan? Kemudian si Date Daisuke bercerita bahwa saat ikut ke multiverse lain, ikut sama Reggie, ikut ke lapangan juga. Namun di multiverse lain ternyata Date Daisuke tidak bisa bernapas. Berarti tidak ada oksigen di dunia lain. Maksudnya itu seperti di setiap multiverse tuh berbeda-beda oksigennya, seperti itu ternyata. Nah, makanya sampai saat itu kan kita diperlihatkan bahwa si Date Daisuke di dalam kapal pesawat saja. kapal apa namanya nih, Cosmogaberin saja, ternyata ternyata ke bumi multiverse lain tidak bisa bernapas. Pantesan saja di episode 3 kemarin itu adalah di akhir cerita Kiki dan Koto ingin ikut berpetualang bersama Reggie ke multiverse lain, namun di tidak diperbolehkan Reggie. Takutnya karena di dunia lain atau multiverse tadi kan oksigennya berbeda, takut tidak bisa bernapas. Nah, ternyata pada episode 7 kali ini ternyata diperlihatkan si Date Daisuke itu tidak bisa bernapas di dunia lain. Makanya tadi tuh di episode 3 akhir cerita Kiki dan Koto kemarin itu adalah episode 3 lah, di akhir cerita tuh si Reggie tidak memperbolehkan ikut. Nah, ternyata itu alasannya. Kira saya kan itu cuma gertakan agar mereka tidak dibolehkan ikut. Nah, seperti itu ceritanya. Kembali ke cerita kan, dimana si penjahat tersebut menggunakan yang emogir itu sudah dikepung oleh Date dan Reggie. Siap? Angkat tangan. Wah, Anda terkepung. Namun di sebelah sana ada juga si Wanibuchi dan Patran yang mengepungnya juga. Namun dia kata si Wanibuchi, kenapa kalian ikut juga dalam menangani si pelaku penjahat ini? Maka kan urusan saya di bidang lapangan tersebut. Benar juga kata Wanibuchi kan. Wanibuchi kan ibaratnya Wanibuchi dan Patran itu kan tugasnya untuk menangkap pelaku di lapangan. Namun kata Reggie kan karena keadaan mendesak, makanya kita disuruh ikut turun ke lapangan. Nah, seperti itu kata si Reggie. Namun seperti biasa Date Daisuke menenangkan si Wanibuchi dan Patran. Nah, menenangkan. Kan kita seangkatan. Ayo kita bekerja sama saja menangkap si penjahat itu. Nah, seperti itu. Lalu kata si Patran kan gelar si Date Daisuke itu kan gelarnya sudah kolonel katanya. Kenapa ikut ke lapangan? Dengan dengan kata-kata yang mengejek lagi, ya kemudian Reggie pura-pura untuk pergi dari situ. Namun si penjahat itu ingin menyerang Reggie. Dengan cepat tanggap, Reggie langsung menendang memutarbalikkan badannya dan menyerang si penjahat itu. Kemudian si emoji yang di tangan si penjahat itu terlempar, lalu langsung ditangkap oleh Date Daisuke dengan duet
apa namanya nih, dengan kerjasama yang kompak, mantap sekali, keren ya kata si Patran. Itu kerjasama yang bagus. Kata Wani Buci, kenapa memuji saingan? Kan Wani Buci kan masih kayak tidak percaya atau takutnya kan namanya nih, Reji dan Data itu kan ibaratnya tuh pangkat Data Daisuke itu kan di Data Daisuke dan Reji kan di bawah, takutnya tersaingi. Takutnya naik jabatan setelah menangkap si penjahat itu. Setelah berhasil kan menangkap penjahat tadi tuh, lalu si penjahat itu ditangkap. Kemudian ada serangan dari langit menyerang para divisi arsip si Wani Buci dan Patran. Yalah, awas. Petir. Ternyata muncullah sesosok gaban hitam. Seketika ingatan Reji di waktu kecil ingat bahwa dirinya pernah melihat si gaban hitam itu. Setelah itu gaban hitam pun menghilang. Mana? Ternyata itu bukan menghilang, tapi gerakan cepat dan menyerang Date Daisuke dengan dengan pukulan yang sangat keras, sekaligus merebut emoge yang ada di tangan Date Daisuke tadi. Tapi langsung diserahkan ke si penjahat tadi yang ditangkap tadi itu, langsung dibebaskan. Sana urus kehendakmu sendiri itu ya, kata si gaban hitam. Lakukanlah lakukanlah kehendakmu ya, gunakan emoge yang tadi tuh. Sana pergi. Kemudian si Reji juga diserang oleh gaban hitam, sekaligus menyerap kekuatan gaban, yaitu kekuatan si Reji. Akibatnya si Reji tidak bisa berdaya dan tidak bisa bangun meskipun sadar. Kemudian si gaban hitam itu memperkenalkan diri, namanya dia sekarang, yaitu Dead Gaban, bukan Gaban Destiny. Kan kata-katanya tadi tuh Gaban Destiny ya. Namun nama dia sekarang yaitu Dead Gaban. Kemudian sampaikan kepada atasan bahwa dirinya telah kembali. Langsung si gaban hitam tuh pergi dan mengampuni nyawa Reji, tidak dihabisi ya. Setelah Wani Buci dan Patran yang sudah sadar kena ledakan serangan yang petir tadi tuh, yang serangan Dead Gaban tadi tuh, bangun dan menyampari si Reji yang berteriak, Wani Pato berarti Wani Buci dan Patran, berarti singkatan oleh si Reji memanggil mereka berdua. Wani Pato, kejar si pelaku itu ya. Maksudnya nih, si pelaku ini adalah bukan si Dead Gaban, melainkan si pelaku yang penjahat tadi tuh. Penjahat menggunakan emoji tadi tuh. Tapi masih bengong. Siapa Wani Buci tadi masih bengong. Kenapa aja meminta bantuan kepada kayak tidak percaya gitu tidak percaya. Takutnya kan pikiran Sujon Wani Buci ini, takutnya jabatan Wani Buci tadi kan takutnya diambil alih oleh Reji, pangkatnya lebih tinggi kan. Wani Buci dan Patran itu ibaratnya statusnya tuh kayak pegawai tetap. Kalau Reji dan Date Daisuke kan di bawah, kayak seperti OB, seperti gitu. Namun dengan cepat tanggap kan si Patran yang robotnya itu kayak robot Kabutaku kan, kalau saya menggelarnya Kabutaku. Si Patran dengan cepat kan mempercayai si Reji, karena keseriusan Reji tersebut membuat si Patran percaya. Cepat, tolong kejar, biarkan kami tinggalkan, seperti itu. Setelah Patran mempercayai si Reji, keseriusan Reji ya kan, kemudian si Patran menyuruh Wani Buci untuk telepon ambulan atau telepon keadaan darurat yalah, untuk menyelamatkan si Reji dan Date Daisuke. Kemudian mereka berdua, Wani Buci dan Patran tadi, siap untuk mengejar si pelaku tersebut atau si penjahat menggunakan emoge itu. Yalah, kemudian Reji yang masih tidak bisa berdaya, keluarlah
emogi milik si Reji, yaitu siapa namanya, Gekido, untuk memulihkan tenaga si Reji. Dan akhirnya kan Reji bisa pulih kembali dan bisa bergerak. Kemudian Agi pun datang untuk menolong Date Daisuke membawa peralatan P3K. Namun si Date Daisuke tidak bangun-bangun. Lalu si Reji pun yang menghampiri si mereka berdua kan, lalu si Reji ini langsung berkata, "Ketua, buka matamu." Karena maksud kalaunya si Reji kan menyebut Date Daisuke itu kan bukan ketua sih, melainkan kolonel. "Kolonel, bangun kolonel, buka matamu." Ternyata kemudian si Date Daisuke pun terbangun dan berkata, "Kenapa kau masih di sini? Kejar si pelaku, kejar, biarkan saya di sini." Tapi teringat dengan kata-kata si gurunya tadi tuh, yang tak berdaya tuh, keingatan di masa lalu gurunya juga yang tidak berdaya, seperti itu kata-kata si Date Daisuke tadi berbicara. Berarti kan sekali pukul Dead Gaban tadi itu keras sekali, berarti sampai Date Daisuke sampai sekarat, sampai tergeletak di tanah. Atas perintah si Date Daisuke kan, si Reji pun meninggalkan mereka berdua dan berubah menjadi Gaban Infinity untuk mengejar Dead Gaban, bukan si pelaku pemegang emogi tadi, karena kan sudah ditangani atau sudah diminta bantuan oleh siapa tadi? Wanibuchi dan Patran. Sambil mengejar Dead Gaban, Reji pun teringat di masa lalunya sebelum dia menjadi Gaban. Berarti pada episode inilah dia belum menjadi Gaban. Nah, ini awal ceritanya. Kan episode 1 itu kan sudah mahir dan sudah bisa berubah menjadi Gaban. Nah, ini ceritanya di masa lalunya yang sebelum si Reji menjadi Gaban. Kita diperlihatkan sebuah tampilan wajah yang di dalam kostum Gaban itu seperti kita pernah lihat, yaitu di film Iron Man, yang mukanya itu seperti ada layar monitor. Nah, seperti itu. Itu kayak keingatan film Iron Man. Ada juga di serial Kamen Rider itu ada juga Kamen Rider OS, ada juga tuh Kamen Rider Blood. Kayak mirip Iron Man mukanya tuh ada layar monitor tuh. Ya. Kamen Rider kok ada juga di serial Kamen Rider Build. Mantap ya tuh, kayak Iron Man. Lanjut kembali ke cerita. Pada sebuah flashback, Reji dan gurunya bernama Gato di sebuah insiden reruntuhan gedung dan banyak sekali korban melayang akibat ulah Gaban, kata si guru Reji, yaitu Gato. Lalu si Reji menjawabkan, "Oh, si pengkhianat polisi luar angkasa itu ya?" Nah, lalu guru Reji pun berkata kembali bahwa dirinya sudah mengajarkan kepada Reji bahwa sosok Gaban itu kan seorang penyelamat manusia. Lalu gurunya mempercayai bahwa, "Aku ingin kau yang mewarisi nama si Gaban itu." Nah, status Gaban, kata guru Reji yang tadi bernama Gato, bukan Gatot. Singkat cerita, si Gato tadi tuh tiba-tiba diserang oleh seseorang dan tak berdaya, tergeletak di tanah. Kemudian Reji pun menghampiri gurunya. "Guru, kenapa guru?" Ya. Lalu si Gato tuh berkata, "Kenapa masih di sini? Jangan bermalas-malasan, kejar si pelaku tadi itu ya." Berarti berdua tadi, Gato dan Reji itu kan sedang melakukan penangkapan penjahat juga. Nah, seperti itu, makanya keingatan Date Daisuke tadi yang sekarat tadi, keingatan gurunya. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai lolos. Cepat, Reji, pergi sana. Ya, atas perintah si gurunya tersebut, Reji pun meninggalkan gurunya sambil menangis. "Guru." Akhirnya guru Reji pun meninggoy. Kemudian dari kejauhan ada seseorang yang menembak dengan
energi negatif, kena saya rejinya mengeluarkan energi negatif, namun dengan kekuatannya akhirnya energi negatif itu diubah menjadi kekuatan positif. Kemudian si Reji mendapatkan kekuatan emogi. Dari sinilah kekuatan Reji mendapatkan kekuatan emogi. Nah, berarti kan manusia biasa juga kan Reji itu. Nah, berarti akhirnya kan Reji pun mendapatkan kekuatan emogi di dalam tubuhnya. Lalu di markas pusat, tepatnya di ruangan Pak Karel kan, Reji diberikan gambar yang tinggal dan emogi kosong. Karena Reji yang sudah berhasil mendapatkan gelar Gaban. Nah, kamu sudah berhasil mendapatkan gelar Gaban. Kemudian Pak Karel memberikan gambar yang tinggal dan emogi kosong. Nah, lalu si Reji pun memegang emogi kosong itu dan berubah menjadi emogi Gekido. Nah, lalu si Pak Karel itu menjelaskan bahwa emogi bereaksi sesuai dengan perasaan yang terpendam oleh pemiliknya. Kan si Reji itu kan gurunya meninggal kan. Tadi itu rasa amarah tuh di dalam diri Reji pun yang terpendam itu terkoneksi oleh emogi. Nah, seperti itu. Kembali ke masa sekarang, ialah Reji akhirnya bertemu dengan Dead Gaban. Saat sampai di tempat, Reji ingin menyerang dari belakang. Lalu langsung Dead Gaban menyerang balik. Menyerang balik dan langsung menyerang Reji yang dari atas gedung tadi tuh langsung ke bawah. Langsung KO Reji. Langsung on henshin. Maka tadi berubah Gaban, dibuat jadi manusia pulang. Jadi on henshin, langsung dapat pukulannya. Oh, berarti keras sekali tuh, kuat banget sih Dead Gaban berarti. Apakah bisa si Reji mengalahkan si Dead Gaban sih? Terlalu kuat nih tuh. Ya, lanjut. Ya, meskipun Reji pingsan sebentar dan bangun kembali, tenaganya langsung KO dan kewalahan, tapi langsung bangkit Reji dan berkata, jadi kau lah yang selama ini yang menyebabkan emogi, maksudnya negatif emogi ya kan, emogi hitam ya kata saya kan. Lalu si Dead Gaban menjawab, ya Bapak, aku cuma sedikit memberi dorongan, yaitu memberikan emogi kepada orang-orang yang tersakiti. Nah, maksudnya kayak orang-orang yang dihina, kan yang memberikan, nah supaya bisa balas dendam orang tersebut, seperti itu. Kemudian Reji berkata, mengapa kau seperti ini? Harusnya kan di waktu kecil, di Reji yang di waktu kecil kan flashback sedikit diperlihatkan bahwa si Reji di waktu kecil dirinya pernah melihat si Gaban hitam itu mengalahkan si Monster Emons menjadi pahlawan. Ya lah, sejak saat itulah Gaban hitam itu jadi panutan saya, kata Reji. Panutan, ya lah, ibaratnya tuh. Ternyata kenapa jadi seperti ini? Kemudian Pak Karel yang menonton atau menyaksikan pembicaraan mereka tersebut, Dila yang monitor. Lalu Reji berkata, harusnya seorang Gaban menjadi pahlawan dan menerangi alam semesta itu yang dikatakan oleh guruku, katanya. Nah, dia adalah pria yang menjadi Gaban sebelum dirimu. Nah, lalu Dead Gaban berkata, oh si Gato itu, dia tidak pantas menjadi Gaban. Kemudian Reji berkata kembali, yang tidak pantas menjadi Gaban itu kau. Langsung si Reji diubah jauh-jauh, langsung pertarungan pun dimulai kembali. Pak Karel yang menonton di layar monitor jelas tahu bahwa Gaban hitam atau Dead Gaban itu bukan tandingan si Reji. Maka dari itu Pak Karel meminta izin kepada atasan untuk menggunakan wewenang khusus kode A. Nah, demi menangkap buronan yang penting, kata si Pak Karel. Kemudian Cosmo Gabaryon dan unit derek diluncurkan untuk menyerang Dead Gaban, namun serangan itu ditebas langsung oleh Dead Gaban. Kemudian Dead Gaban juga mengeluarkan pesawat luar angkasanya, yaitu Ak Gabaryon, yang mirip seperti Cosmo Gabaryon juga, tapi
mukanya sedikit lebih panjang dan berwarna ungu. Kemudian Pakara memerintahkan Reggie agar menangkap dengan unit dereknya itu. Disinilah pertempuran mereka di luar angkasa, naik ke atas ke langit, ke luar angkasa. Gabriel yang terkena oleh unit derek itu langsung berubah jadi robot mereka yang bernama sama saja, yaitu Jimbagida GCR. Jadi kan Pakara memerintahkan Reggie untuk pancing dia ke atas. Lalu si Pakara langsung menembakkan laser dari markas. Laser tembak. Push. Wah, akhirnya kena. Wah, kena Dead Gaban-nya itu kena. Kemudian yang Cosmo Gabriel yang masih menyatu dengan unit derek langsung dilepaskan dan diganti dengan unit laser yang telah diizinkan oleh Pakara. Berubahlah robot mecha Cosmo Gabriel bernama Itosa GI. Kemudian Reggie yang menggunakan Cosmo Gabriel beserta laser unitnya itu menembak ke arah Gabriel, yaitu Dead Gaban tadi, robot Dead Gaban. Namun Dead Gaban juga tidak mau kalah, mengeluarkan laser juga berserangan, tembak. Akibatnya dan akhirnya terjadi kerusakan di alam semesta yang disebut dengan sindrom emoji. Seperti itu. Karena Dead Gaban yang sudah terpojok, maka dari itu dia melarikan diri, membuka gerbang Mako. Ruang Mako langsung pergi dari situ. Di sisi lain, akibat sindrom emoji tadi kan menimbulkan multiverse lainnya juga terkena dampaknya. Termasuk di buminya Setsuna dan Kiki. Ya Setsuna, fenomena apa ini? Padahal tadi berserangan Reggie dan Dead Gaban, padahal timbul kacau lah. Di sisi lain, Kiki yang ternyata berhasil. Akhirnya berhasil penemuanku aja, padahal itu efek dari sindrom emoji. Setelah berhasil ngalahkan Dead Gaban, kemudian Reggie akhirnya pulang. Dia pulang, tapi langsung hancur. Sudah pulang ya. Sudah ditiba di rumah sakit kan, si Reggie menengok di rumah sakit. Daisuke ternyata masih hidup, tidak apa-apa, cuma luka-luka. Lalu kemudian Wanibuchi ditempatkan juga ada di rumah sakit berban. Pelaku yang menggunakan emoji itu sudah ditangkap oleh Wanibuchi dan Patran. Akhirnya si Reggie Wanibuchi dan Patran tertawa bersama. Apakah mereka mulai akrab kan? Apakah Wanibuchi dan Patran tidak menyinggung status dipisah arsip lagi, atau menyinggung jabatan ganda? Agi yang di sana kan juga ikut tertawa melihat mereka berempat mulai akrab. Dan berakhirlah episode 7 kali ini. Episode selanjutnya yaitu kembali ke cerita Setsuna karena dampak sindrom emoji tadi di bumi multiverse A8018 tadi, kemudian banyak sekali kekacauan. Namun kita diperlihatkan Setsuna menyerang Reggie. Ya. Maka Setsuna dan Reggie kan sudah mulai akrab, sudah mulai jadi sahabatan kan. Apakah ini perintah dari atasan yang diberikan kepada Setsuna untuk menghabisi Reggie? Karena sudah menyebabkan munculnya sindrom energi atau kekacauan, hancurnya alam semesta. Ya Allah. Kita tunggu saja episode 8 Gaban Infinity minggu depan. Ya Allah. Terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai. Jika yang suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian pecinta Tokusatsu. Ya, saya pamit. Mohon undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Toko Fans Urang Banua. Dadah.